Bab 2260. Hasil yang sama sekali berbeda. Boom. Teddy Wei baru ingin bereaksi tapi semuanya sudah terlambat. 100 Battle Spoon. Cahaya di mata Eric Kin melesat ke segala arah. Dalam sekejap, ribuan cahaya kepalan tangan emas, seperti hujan, menghantam dengan deras ke tubuh Teddy Wei. Dengan bantuan langkah api langit dan transisi alam semesta, dipadukan dengan ribuan tubuh guntur terhadap penambahan kecepatan seorang kultivator itu sendiri. Teddy Wei sama sekali tidak punya kesempatan untuk bersiap. Dibandingkan dengan kultivator lainnya, kekuatan fisik selalu menjadi keunggulan utama Eric Kin. Dia juga pasti akan memanfaatkan aspek ini. Tubuh yang sudah ditempa jutaan kali, ditambah dengan berbagai ilmu penguat badan, serta seni bela diri yang sangat terampil digunakan. Selama didekati oleh dirinya, sebagian besar kultivator dengan level yang sama akan sangat sulit menahan serangannya. Buk. Bayangan tinju warna emas menghantam tubuh Teddy Wei seperti tetesan air hujan. Energi hitam di luar tubuh Teddy Wei tidak bisa menghentikannya, entah berapa banyak pukulan yang mengenai dada dan pipinya. Tubuhnya jatuh tiba-tiba, seperti meteorit yang jatuh dari langit, menabrak tanah di alun-alun. Lempengan batu giok spiritual yang keras hancur berkeping-keping, debu-debu naik ke atas langit. Sebuah lubang besar yang dalam runtuh dalam sekejap, dengan radius 100 kaki, membentuk sebuah lubang berbentuk lingkaran. Semua orang tampak terkejut, dan banyak orang tidak bisa menahan diri lalu berdiri. 3 jurus. Terakhir kali, dalam 3 jurus Eric Kin memaksa Teddy Wei menghancurkan segelnya sendiri. Kali ini, dalam 3 pertarungan tangan kosong, Eric Kin langsung menggunakan tinju yang tak terhitung jumlahnya untuk meninju Teddy Wei ke tanah. Teddy Wei sudah mengerahkan segalanya, tidak hanya tidak membalikkan situasi terakhir kali, tetapi bahkan lebih mengenaskan daripada terakhir kali. Haha, bocah ini ternyata merubah ilmu sihirku, tapi perubahannya bagus, kalian lihat. 100 Battle Spoonku langsung menghantam jenius keluarga Wei itu hingga ke salam tanah. Di panggung tamu terhormat, Warren Kin tertawa nakal dan sangat senang. 100 Battle Spoon, yang dinamai menurut namanya, adalah teknik bertarung yang dia ciptakan sendiri. Awalnya digunakan untuk menghadapi orang-orang klan barbarian yang tidak patuh tetapi juga menganggungkan kekuatan. Itu diwariskan kepada Eric Kin sebelumnya, tetapi tidak disangka sekarang Eric Kin menggunakannya untuk menghajar Teddy Wei dengan keras. Orlando Kin dan yang lainnya hanya bisa menatap kosong pada Warren Kin. Untuk apa kau bersemangat begitu? Apakah menurutmu kami ini buta? Ini memang 100 Battle Spoon punyamu, tetapi Teddy Wei bisa tak sempat bereaksi. Semua itu juga karena teknik api suci sebelumnya yang terlalu menarik perhatian lawan. Selain itu, 100 Battle Spoon Eric Kin adalah model yang sudah ditingkatkan, sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Meskipun berpikir seperti itu, tetapi ketiga lelaki tua itu tidak bisa menahan perasaan sedikit masam di hati mereka. Sayangnya, saat itu tidak melihat bakat Eric Kin, di tangan diri mereka juga memiliki ilmu sihir ciptaan sendiri yang bagus, bahkan lebih baik dari kepunyaan Warren Kin. Mereka semua berpikir dalam hati, setelah masalah ini selesai, harus mewariskan ilmu sihir mereka kepada Eric Kin. Bahkan jika pihak lain tidak menginginkannya, mereka akan memaksanya. Agar tidak terjadi adegan seperti ini di masa depan, hanya bisa menonton Warren Kin berlagak di sini. Apa yang dilakukan Teddy Wei idiot ini? Gigi Nicholas Peng gatal karena kesal. Meskipun Eric Kin adalah seorang kultivator dunia luar, dia dapat menghubungi Sekte Guzong, orang kuat yang bahkan aku takuti. Apalagi hubungannya sangat dekat, jelas-jelas dia tidak dapat diperlakukan sebagai seorang kultivator dunia luar biasa. Jelas-jelas mempunyai segel api suci, tapi tidak dikeluarkan, idiot, tolol. Duel maut,
Memang seharusnya mengerahkan segala yang dipunya, begitu sombong dan kurang pemikiran. Jika bukan karena dia berasal dari keluarga Wei, aku benar-benar tidak tahu mengapa Master Guru harus menerimanya sebagai murid. Setelah memukul Teddy Wei hingga masuk ke dalam tanah, Eric Kin tidak berhenti di situ. Saat Teddy Wei kehilangan kendali untuk beberapa saat, para prajurit kabut hitam yang dipanggil itu runtuh satu demi satu. Eric Kin mengulurkan tangannya dan menunjuk. 10 naga api ini memutar tubuh naga mereka yang besar itu, dan meraung ke arah lubang yang ditabrak Teddy Wei. Serangan Eric Kin ini sangat lugas dan tegas, tidak meninggalkan peluang apapun bagi lawan. Jangan-jangan Teddy Wei kali ini akan kalah. Menyaksikan langit dipenuhi naga emas yang menari liar, seperti sebuah galaksi jatuh. Tidak sedikit kultivator yang terpana dan mulai berdiskusi. Sulit untuk dikatakan, Teddy Wei terkena puluhan ribu pukulan. Khawatirnya cedera fisiknya tidak ringan. Jika tidak punya cadangan lagi, aku khawatir akan benar-benar tamat. Eric Kin ini benar-benar menakutkan. Ilmu Dewa Taoisme ini dapat dilepaskan satu demi satu, dan setiap jurusnya begitu mendominasi. Di sesama fase transendensi, sepertinya tidak ada lagi saingan untuknya. Jangan meremehkan Teddy Wei. Orang ini dari sekte tertinggi dan orang keluarga Wei, pasti punya banyak jurus terakhir. Tepat ketika semua orang berdiskusi dengan sengit, 10 naga emas yang dikendalikan oleh Eric Kin telah terbang ke lubang bawah tanah. Namun, pemandangan aneh muncul. Naga api yang begitu luar biasa terbang ke lubang yang dalam yang penuh dengan debu dan reiki yang kacau, tiba-tiba bagaikan tenggelam ke dasar laut, langsung tidak bersuara. 1 ekor, 2 ekor, semuanya seperti ini. 5 ekor terbang satu demi satu, tetapi semuanya menghilang dan tidak ada reaksi sama sekali. Eric Kin sedikit mengernyit lalu mengangkat tangannya. 5 naga raksasa yang tersisa naik ke langit, melayang di atas lubang besar. Dan semua orang melihat ke lubang itu, merasakan sebuah suasana yang aneh. Bersambung. Bab 2261. Mengeluarkan segel suci. Dunia sedang sunyi saat ini, dan di dalam lubang yang dalam, sepertinya ada semacam perubahan yang tidak mereka ketahui. Hehe. Kamu seharusnya sangat puas karena telah memukulku hingga titik seperti ini, Eric Kin. Sayangnya, pertunjukanmu akan berakhir di sini. Suara Teddy Wei dengan tenang memecah kesunyian. Tubuhnya perlahan terbang dari lubang dalam. Ekspresi Teddy Wei suram, meskipun pakaiannya sedikit robek dan pengikat rambut berwarna emas kehitamannya juga dipatahkan oleh Eric Kin. Tetapi napasnya tidak banyak terpengaruh, dan dia masih kuat. Rambut hitamnya tersampir di bahu, bergerak mengikuti angin, tidak tampak sangat sengsara, sebaliknya, ada semacam rasa iblis. Dan yang membuat pupil semua orang sedikit menyusut adalah segel emas besar yang mengambang di atas tangan Teddy Wei. Di atas segel besar ini, beberapa tali reiki tipis ditarik keluar, dan di ujung tali yang lain adalah 5 naga raksasa emas yang telah menghilang sebelumnya. Tali tipis yang tidak lebih tebal dari rambut menarik naga raksasa yang seperti gunung. Adegan ini sangat tak bisa dibayangkan, tetapi malah muncul di depan semua orang tanpa halangan. Di bawah belenggu segel emas ini, 5 naga raksasa itu tidak bisa mengeluarkan suara apapun, dan hanya bisa berjuang tanpa suara, tetapi sama sekali tidak dapat menyingkirkan penindasan segel emas kecil ini. Segel api suci. Seseorang berteriak dan mengenali benda ini. Sebelumnya, Heidi Wang pernah menunjukkan benda ini, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa benda ini akan muncul di tangan Teddy Wei dengan begitu cepat, dan bahkan digunakan dalam pertempuran ini. Kudengar benda ini adalah musuh bebuyutan dari api langit dan bumi. Ia dapat menekan semua ilmu sihir dan metode yang berhubungan dengan api. Tapi bukankah benda ini adalah harta karun berharga milik partai Jihuo? Bagaimana bisa sampai ke tangan Teddy Wei?
Sepasang demi sepasang mata menatap ke Heidi Wang yang duduk diam di samping. Heidi Wang memberi harta karun berharga milik partai Jihuo kepada Teddy Wei untuk kompetisi, membuat semua orang merasa sedikit tidak adil. Semuanya, segel api suci ini bisa didapatkan kembali semua karena berkat bantuan Tuan Muda Wei. Hanya saja dia bersedia memberinya ke partai Jihuo kami untuk menelitinya bersama. Saat ini, wajar saja baginya untuk menggunakan benda ini. Heidi Wang berkata tanpa malu-malu. Tercela dan tak tahu malu. Keempat penatua dari keluarga Qin mengutuk diam-diam. Harta karun berharga dari partai Jihuo kini ada di tangan Teddy Wei. Kamu yang sebagai kepala sekte, tidak hanya tidak malu sama sekali, tetapi malah masih merasa itu wajar. Kalau begitu, metode terkuat dari Eric Qin adalah memanipulasi api suci, bukankah akan langsung berakhir kalau seperti itu? Kali ini kemungkinan besar hasil kemenangannya akan terbalik. Hais, seperti yang dikatakan Teddy Wei, Eric Qin diperkirakan hanya bisa berakhir di sini. Krak-krak. Di alun-alun, tepat setelah Teddy Wei selesai berbicara, dia meraih dengan telapak tangannya, kemudian beberapa benang tipis yang berada di atas segel api suci itu tiba-tiba mengencang. Setelah itu, 5 naga api raksasa itu tidak dapat mengeluarkan suara, dan langsung kehabisan napas karena terkuras kering oleh benang tipis itu, sehingga menghilang tanpa jejak. Selanjutnya, giliranmu. Teddy Wei berteriak rendah, dia memegang segel emas di tangannya, dan terbang menuju Eric Qin. Apakah inilah kekuatan segel api suci? Mata Eric Qin bergerak sedikit, menghadap Teddy Wei, dia mengangkat tangannya lagi. 5 naga raksasa emas yang tersisa bergegas menuju Teddy Wei dengan ganas. Bodoh, di bawah segel api suci, semua ilmu sihir ini bagaikan gelembung, sangat lemah. Teddy Wei penuh dengan ekspresi mengejek, dan kembali mengeluarkan segel api suci. Merasakan ilmu sihir api di sekitarnya, di dalam segel api suci, sebuah pusaran tak terlihat tiba-tiba terbentuk, dan kekuatan isapnya bagaikan angin yang berhembus cepat. Naga-naga emas itu mengaum marah, berjuang dengan enggan satu persatu, tetapi kemudian tubuh mereka ditelan oleh pusaran ini menjadi aura-aura api, lalu mereka semua diisap ke dalam segel emas. Seperti yang dikatakan kepala sekte Tang, benda ini menyerap api langit dan bumi, yang setara dengan menghilangkan kekuatan kultivator untuk menampilkan api suci. Kali ini, dengan menyaksikan semua ini terjadi secara langsung, Eric Qin juga memiliki pemahaman yang mendalam di dalam hatinya. Busur Tianhuo, yang memang belum disimpan kembali, melengkungkan kelengkungan bulan purnama lagi. Serangkaian panah penghancur bagaikan elang yang terkejut, terus menembak ke arah Teddy Wei. Namun tanpa harus diragukan, semua itu dihimpun dalam segel api suci oleh Teddy Wei lagi. Idiot ini, butuh berapa kali dia mencoba barulah dia bisa tahu bahwa kuatnya segel api suci itu tidak sesederhana yang dia pikirkan. Teddy Wei terus tersenyum dingin. Api yang terhimpun di dalam segel api suci di tangannya seolah-olah tidak ada habisnya. Jika Eric Qin berniat mengalahkan dirinya sendiri dengan cara mengisi segel api suci hingga penuh, itu benar-benar tindakan yang sangat bodoh. Tapi tentang ini, dia tentunya tidak akan memberitahu Eric Qin, jadi biarkan orang ini tetap dalam kegelapan sampai mati saja. Dengan segel emas di telapak tangannya, Teddy Wei memiliki niat membunuh di wajahnya, dan energi hitam di seluruh tubuhnya sekali lagi menyebar keluar. Segel api suci tidak dapat mengenali pemiliknya, juga tidak perlu diaktifkan dengan menggunakan terlalu banyak auranya sendiri. Jadi dia bisa mengontrol segel api suci sambil menggunakan metodenya sendiri. Beberapa suara jeritan tiba-tiba muncul di sekitar Teddy Wei. Seperti tangisan hantu jahat, atau tangisan jiwa hantu yang enggan. Suaranya tajam, menembus ke segala arah, dan itu membuat orang merinding. Kemudian, di semua arah di sekitarnya,
Beberapa energi hitam berangsur-angsur menyebar di kehampaan. Tidak hanya di beberapa meter ataupun puluhan meter dari sekitar tubuhnya, tapi di ribuan meter di antara ruang di alun-alun ini. Setiap tempat ada energi hitam aneh yang melayang keluar. Bersambung.